Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ashabul Kahfi sebagaimana telah diterangkan di video sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena keimanannya itu, mereka kemudian dipersekusi. Mereka dikejar-kejar, dianiaya, dibinasakan oleh para penguasa Romawi yang saat itu masih menyembah dewa-dewa. Karena tidak tahan atas penindasan yang kejam itu, akhirnya mereka lari dan menyelamatkan diri. Mereka masuk ke dalam gua-gua di bawah tanah atau yang dikenal sebagai katakomba, yaitu tempat mengubur atau menyimpan mayat orang-orang Roma. Atas perjuangan dan keteguhan iman mereka itulah Al-Quran mengisahkan mereka dalam surah Al-Kahfi sebagai contoh teladan bagi orang-orang beriman dalam mempertahankan keimanan mereka. Selain dari itu, di balik kisah Ashabul Kahfi ini terdapat hikmah-hikmah yang sangat penting untuk diketahui bagi umat Islam. Apa saja hikmah-hikmah itu? Mari kita perhatikan. Pertama, dalam surah Al-Kahfi ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya akan kami jadikan segala yang ada di atasnya menjadi tanah rata yang tandus. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini sesungguhnya mengandung suatu kabar gaib bahwa bangsa-bangsa Kristen dari barat sesudah memperoleh kekayaan, kekuatan, kekuasaan, dan sesudah mendapat penemuan-penemuan besar, akhirnya akan membuat bumi Allah ini penuh dengan keburukan-keburukan dan kemaksiatan. Karena itu kemurkaan Allah akan bangkit, dan sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang diucapkan oleh para nabi Allah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dalam Al-Quran dan hadis-hadis, bencana-bencana akan menimpa bumi secara meluas, serta segala kemajuan yang tadinya telah dicapai oleh mereka, dan semua karya-karya mereka, gedung-gedung mereka yang tinggi megah, keindahan negeri-negeri dan kota-kota mereka, serta segala kemuliaan, kemegahan, dan keagungan mereka, semuanya akan hancur berantakan. Yang kedua, dalam ayat berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau menyangka bahwa penghuni gua dan penulis prasasti itu adalah di antara tanda-tanda kami yang menakjubkan? Apa makna dari ayat ini? Selain memang ashabul kahfi itu tinggal di gua-gua dan mereka menuliskan kisah dan ajaran-ajaran mereka di dinding-dinding dalam gua-gua itu, dari ayat ini kita juga mendapat pemahaman bahwa gua kemudian prasasti merupakan dua segi yang sangat penting dalam agama Kristen, yang mengandung arti bahwa agama Kristen itu mula-mula sebagai agama yang melepaskan dan mengasingkan diri dari keramaian dunia, kemudian akhirnya menjadi suatu agama yang memusatkan perhatian kepada urusan-urusan dunia, dan mereka sangat memperhatikan dalam dunia tulis-menulis dan prasasti-prasasti. Ketiga, dalam ayat berikutnya, yaitu ayat ke-18 dari surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, Dan engkau menyangka mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur, dan kami akan membalik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, dan anjing mereka sedang menjulurkan kedua kaki depannya di halaman. Sekiranya engkau menyaksikan mereka, tentulah engkau akan berbalik dari mereka untuk melarikan diri, dan tentulah engkau akan dipenuhi oleh rasa takut terhadap mereka. Selain menggambarkan kehidupan Ashabul Kahfi yang terisolasi dalam gua-gua itu dalam waktu yang lama, ayat ini memperingatkan umat Islam bahwa bangsa-bangsa Kristen di masa itu sedang tidur, tetapi tidak lama lagi mereka akan bangkit dari keadaan lelap yang meliputi masa ratusan tahun itu dan akan menyebar ke seluruh dunia serta menguasai dunia. Kemudian dalam kalimat wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal, kami akan membalik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Maksudnya adalah tersebarnya mereka ke semua jurusan untuk mencari pasaran baru dan untuk mencapai kemenangan-kemenangan yang baru. Kita semua menyaksikan apa-apa yang dinubuatkan oleh Al-Quran ini benar-benar telah tergenapi.
Kemudian Ashabul Kahfi itu memiliki anjing-anjing penjaga. Selain dari itu, kenyataannya bangsa-bangsa Kristen di Barat memiliki kecintaan yang mendalam kepada anjing. Kemudian kalimat lawit talata alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Sekiranya engkau menyaksikan mereka, tentulah engkau akan berbalik dari mereka untuk melarikan diri, dan tentulah engkau akan dipenuhi oleh rasa takut terhadap mereka. Kata-kata ini menunjuk kepada masa ketika bangsa-bangsa Kristen dari Barat akan memperoleh kekuasaan politik yang besar. Al-Quran menubuatkan hal ini ratusan tahun sebelumnya, ketika bangsa-bangsa Kristen masih terbenam dalam tidur lelap ratusan tahun. Sehingga daya cipta yang betapapun kaya dan luasnya tidak dapat meramalkan kekuasaan dan kemuliaan yang akan dicapai oleh bangsa-bangsa itu sesudahnya. Ayat ini berisikan gambaran yang khas mengenai kekuasaan bangsa-bangsa Barat di atas negeri-negeri sebelah timur dan selatan. Cara hidup mereka yang khusus, rasa takut dan keseganan yang bangsa ini timbulkan di tengah-tengah rakyat yang mendiami daerah-daerah tersebut. Keempat, dalam surah Al-Kahfi ayat 19 Allah Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami membangkitkan mereka supaya saling bertanya di antara mereka. Salah seorang dari mereka berkata, 'Sudah berapa lamakah kamu tinggal?' Mereka berkata, 'Kami telah tinggal sehari atau sebagian dari hari.' Yang lain berkata, 'Hanya Tuhanmu yang lebih mengetahui lamanya kamu tinggal.' Maka suruhlah sekarang salah seorang dari antaramu dengan mata uang ini ke kota, dan hendaklah ia meneliti siapa dari antara penghuni kota mempunyai bahan makanan terbaik, dan hendaklah ia membawa bahan makanan bagimu darinya, dan hendaklah ia bersikap lemah lembut, dan jangan sekali-kali dia memberitahukan tentang kamu kepada siapapun." Ayat ini selain menceritakan tentang apa yang dialami oleh Ashabul Kahfi selama tinggal di gua-gua itu, terdapat makna-makna lain dalam ayat ini. Ayat ini nampaknya menunjuk kepada bangsa-bangsa Kristen dari Barat sesudah mereka menyebar ke seluruh dunia. Kalimat wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah kami membangkitkan mereka, mengisyaratkan kepada kemajuan besar yang bangsa-bangsa itu telah ditakdirkan mencapainya di masa kemudian. Kemudian qala qailum minhum kam labithum, salah seorang dari mereka berkata, "Sudah berapa lamakah kamu telah tinggal?" Kalimat ini mengandung arti bahwa bangsa-bangsa Kristen bangkit dan menyingkirkan jauh-jauh kemalasan mereka. Kebangkitan kesadaran ini telah terjadi di masa Perang Salib, ketika raja-raja Inggris, Prancis, dan Jerman bersatu padu memperjuangkan tujuan bersama, dan seluruh Eropa bergabung mengadakan serangan bersama terhadap umat Islam untuk merenggut tanah suci dari tangan mereka. Qalu labithna yauman aw ba'da yaum, kami telah tinggal sehari atau sebagian dari hari, menunjuk kepada masa yang tidak tentu. Di tempat lain, Al-Quran dalam surah Toha telah menetapkan 1000 tahun, yang selama itu bangsa-bangsa Kristen dari Barat itu tetap tinggal dalam keadaan tidur atau tanpa kegiatan berarti. Kata 10 hari dalam surah Toha dipergunakan untuk menyatakan 10 abad, dan kata-kata bermata biru dalam ayat-ayat tersebut menunjuk kepada bangsa-bangsa Barat yang pada umumnya bermata biru. Merupakan kenyataan sejarah yang cukup dikenal bahwa dasar-dasar kekuasaan Inggris di timur diletakkan pada permulaan abad ke-17. Masa ini mendekati 1000 tahun sesudah Rasulullah SAW. Selanjutnya, ketika Ashabul Kahfi melihat bahwa gelombang penindasan terhadap mereka telah mereda, mereka mengutus salah seorang anggota mereka ke kota yang dibekali dengan beberapa mata uang lama untuk membeli perbekalan hidup dan untuk menyelidiki bagaimana situasi yang menyangkut diri mereka.
Kata to'am yang artinya makanan dapat berarti bahan-bahan makanan seperti gandum, jelai, jawawut, kurma, dan lain sebagainya. Ini menunjuk kepada ekspedisi-ekspedisi perdagangan bangsa-bangsa barat ke seluruh bagian dunia. Kemudian, para ahli niaga Eropa mempunyai keterampilan khas untuk berlaku lemah lembut dan sopan santun dalam urusan perdagangan mereka. Hal itu tersirat dalam kalimat wal yatalattaf, hendaklah ia bersikap lemah lembut. Kemudian, wala yush'iranna bikum ahadan, dan jangan sekali-kali ia memberitahukan tentang kamu kepada siapapun, mengisyaratkan kepada penyusupan pengaruh barat ke timur dengan diam-diam dan tidak menyolok mata. Kelima, dalam surah Al-Kahfi ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, Innahum yadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walang tuflihu idzan abada. Dan jika mereka berkuasa atas kamu, tentulah mereka akan merajamu atau akan memaksamu kembali ke dalam agama mereka, dan sekali-kali kamu tidak akan berhasil selama-lamanya. Inilah yang terjadi, bagaimana ketangguhan dan kehebatan mereka, dan umat lain sulit menyaingi dan mengalahkan mereka. Yang keenam, dalam surah Al-Kahfi ayat 21 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan demikianlah kami memberitahukan tentang mereka supaya mereka mengetahui sesungguhnya janji Allah itu benar dan bahwa saat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ingatlah saat itu ketika mereka bertengkar di antara mereka mengenai urusan mereka, dan mereka satu sama lain, dirikanlah di atas mereka itu suatu bangunan. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Berkata orang-orang yang unggul atas perkara mereka, kami pasti akan membangun di atas tempat tinggal mereka rumah peribadatan. Merupakan satu ciri yang istimewa dari Ashabul Kahfi, yaitu para penerus mereka, yaitu bangsa-bangsa Kristen akan membangun gereja untuk memperingati orang-orang kudus mereka yang telah mati. Yang ketujuh, dalam surah Al-Kahfi ayat 23 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan jangan engkau sekali-kali berkata tentang sesuatu, aku pasti akan mengerjakannya esok hari. Ayat ini dapat berarti bahwa di masa kemunduran dan kejatuhan Islam, umat Islam akan kehilangan segala prakarsa atau inisiatif untuk karya yang nyata dan berguna, dan mereka hanya akan asyik menyaksikan mimpi-mimpi di siang hari bolong, serta semua kegiatan mereka tidak akan berbuat apa-apa untuk memperbaiki nasib mereka. Umat Islam karena kelalaian dan kemalasannya telah mengalami kemunduran berabad-abad lamanya. Kapankah umat Islam akan kembali bangkit? Para ulama menyebutkan bahwa kebangkitan Islam akan dimulai saat kedatangan Imam Mahdi atau Isa Al-Masih. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.